Bab 325. Pertunjukan kekuatan enam iblis, prajurit di tembok. Begitu mereka melihat serangan penjepit Hell White Tiger dan Ma Hongjun, tidak ada waktu bagi yang lain di dinding untuk membantu buaya emas Douluo bahkan jika mereka mau. Serangan udara Hell White Tiger dan Ma Hongjun Daimubai dan Zuzu King sempurna, memaksa buaya emas Douluo menderita serangan dari kedua arah sekaligus. Meskipun banyak master roh kerajaan roh di dinding Jialing Pass, pada saat ini buaya emas Douluo merasa sendirian dan terisolasi. Itu sama sekali bukan perasaan yang menyenangkan, dan bahkan bisa disebut menyakitkan. Hal pertama yang tidak diharapkan buaya emas adalah ancaman yang ditimbulkan Ma Hongjun kepadanya. Yang kedua adalah bagaimana kekuatan pihak kerajaan Dou Empire dapat menembus pertahanan untuk memasang tembok begitu cepat, dan yang ketiga tentu saja kekuatan menakutkan macan putih neraka. Pada saat ini, dia sendiri tidak cukup untuk bahkan berurusan dengan harimau putih neraka, apalagi dengan Phoenix Douluo Ma Hongjun di atasnya. Serangan Ma Hongjun saja tidak cukup untuk terlalu merepotkan buaya emas Douluo, tetapi dia tidak perlu menghabisi buaya emas Douluo, dia hanya perlu memblokirnya untuk melarikan diri ke udara, memaksanya untuk bertahan sampai dia harus melawan harimau putih neraka. Pada saat kritis, buaya emas Douluo mengungkapkan kekuatan penuh yang menjadikannya imam besar kedua dari kekaisaran roh di belakang Qian Daoliu. Semua sisiknya berdiri tegak saat dia memutar dengan keras, menghasilkan lapisan cahaya keemasan yang samar-samar dengan setiap goyangan, membuat Daimubai dan Ma Hongjun tidak dapat sepenuhnya menargetkannya. Dan pada saat yang sama, tubuhnya yang besar tiba-tiba berbalik, menarik ekor buayanya ke mulutnya dan menggigitnya, berubah menjadi lingkaran penuh dengan sisik paling padat yang dia miliki di luar, dan area rentan di dalam. Secara bersamaan, seluruh tubuhnya berputar dengan cepat seperti kincir, dan bersama dengan cincin rohnya yang berkedip, dia menembak dari atas dinding, menyerang langsung ke arah Ma Hongjun, mengenai bagian-bagian lembut dan menghindari yang keras adalah cara alami untuk meremas kesemek. Tanpa ragu, ini adalah serangan habis-habisan buaya emas Douluo, dan juga metode terbaik dalam situasi kritis. Serangan kekuatan penuh peringkat 98 judul Douluo sangat menakutkan. Jika Ma Hongjun menghindar sekarang, maka tanpa diragukan lagi, dengan sestreng buaya emas Douluo dia bisa segera membuka jarak yang baik, dan kekuatan kerajaan roh lainnya juga akan mendapatkan waktu untuk membantu. Setidaknya buaya emas Douluo tidak harus menghadapi serangan penjepit Ma Hongjun dan macan putih neraka, membuat menyakitinya sangat sulit. Jika Ma Hongjun tidak mengelak dan bertemu langsung dengannya, buaya emas Douluo masih bisa mengandalkan strength-nya yang tidak masuk akal untuk memaksanya pergi, memanfaatkan celah untuk melarikan diri. Tentu saja, dengan cara itu dia kemungkinan besar akan ditangkap oleh harimau putih neraka. Dia bertaruh bahwa Ma Hongjun tidak berani mengambil serangan kekuatan penuhnya. Selama dia mundur 1 inci, buaya emas Douluo akan memiliki kesempatan. Akankah Ma Hongjun menghindar? Dia menggunakan tindakannya untuk membuktikan kekuatan Shrek Seven Devils kepada semua orang di medan perang. Melihat buaya emas Douluo hendak memukulnya, Ma Hongjun memberikan kutukan diam-diam, dan kepalanya yang terlihat meludahkan api. Bukan ke arah buaya emas Douluo, melainkan ke arah dirinya sendiri. Api Phoenix yang melonjak-melonjak di sekujur tubuhnya, dan pada saat yang sama, sayap Phoenix-nya tertutup, dengan kepala tersangkut di dalam, meringkuk seperti bola, masuk ke dalam tabrakan tanpa ragu-ragu atau pikiran untuk menghindar. Ledakan. Meteor menyala yang terbuat dari Phoenix api berkepala 9 diledakkan tinggi di udara. Di udara, Ma Hongjun bahkan tidak bisa mempertahankan avatar Phoenix berkepala 9, langsung berubah kembali ke bentuk manusianya dan bahkan muntah darah, jelas terluka parah. Api di sekujur tubuhnya tersebar ke segala arah, kulitnya pucat seperti kertas. Tapi, luka-lukanya sepadan. Pada saat yang sama Ma Hongjun telah menunjukkan kekuatan terbesarnya dengan satu serangan. Buaya emas Douluo yang seperti roda api angin terhenti di udara sejenak oleh serangannya, dan bahkan tertutup api yang membakar, menghilangkan semua momentumnya. Pada saat inilah harimau putih neraka tiba. Bang! Cakar raksasa menyapu buaya emas Douluo. Avatar buaya emas Douluo harus digambarkan sebagai besar, tetapi memucat dibandingkan dengan harimau putih neraka sepanjang 30 meter. Sama sekali jangan meremehkan cakar harimau ini, itu adalah serangan yang telah lama dilakukan Daimubai dan menggunakan kekuatan dorongan lalat emas tegak. Dengan satu serangan ini, buaya emas langsung ditampar. Setengah tubuhnya tertanam di dinding. Berani menyakiti adik laki-lakiku.
Orang tua ini akan mengakhirimu. Macan putih neraka memuntahkan suara Dai Mubai, bola cahaya putih raksasa meledak, dengan belak-belakan menabrak buaya emas Douluo. Buaya emas sekarang menempatkan segalanya untuk pertahanannya. Tabrakan dengan Ma Hongjun telah membuatnya kesakitan, dan dia hanya bisa menderita serangan Ma Hongjun. Tidak mungkin dia bisa menghindari cakar itu. Dengan satu serangan, buaya emas Douluo sudah melihat bintang, darah menyembur dari mulutnya. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah meledak dengan semua kekuatan roh peringkat 98, menggabungkannya dengan kemampuan rohnya untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan satu cahaya putih tiba-tiba meledak di atas dinding Jialing Pass, sebuah jak raksasa diledakkan ke dinding. Es batu yang tak terhitung jumlahnya menembak ke segala arah. Gerutuan teredam buaya emas Douluo terdengar bahkan oleh pasukan surga Dou yang masih jauh dari celah Jialing. Namun, Dai Mubai hanya punya waktu untuk satu serangan, bahkan tanpa waktu untuk memeriksa kondisi buaya emas Douluo, sebelum dia berputar tajam, menghadapi serangan kekuatan kerajaan roh lainnya. Untuk menyerang buaya emas Douluo 2 kali, harimau putih neraka harus mengambil setidaknya 10 serangan, dan setidaknya setengahnya adalah serangan judul Douluo. Saat harimau putih neraka terbentuk, dorongan Ningrongrong ke arahnya gagal, karena pagoda ubin kaca 9 harta karun miliknya tidak dapat meningkatkan kekuatan tingkat dewa, dan kemampuan lalat emas tegak hanya dapat bertahan satu serangan. Karena itu, setelah Dai Mubai melancarkan satu serangan, akan agak sulit untuk menanggung semua serangan itu. Bentuk harimau putih neraka sudah mulai menjadi kabur. Bentuk 30 meter itu memang bisa mengandung energi yang sangat besar, tetapi juga memiliki tujuan yang sangat jelas. Buaya emas Douluo yang malang, dia sekarang juga telah diledakkan langsung kembali ke bentuk manusianya. Meskipun Ma Hongjun terluka parah, dia masih relatif baik-baik saja, sedangkan pendeta kedua ini mungkin lebih buruk daripada yang pernah dia alami dalam hidupnya. Seluruh tubuhnya tertanam di batu dinding, dan sisik avatar buaya emasnya yang hancur itu setara dengan dagingnya sendiri. Setiap bagian dari dirinya robek dan hancur, memuntahkan seteguk besar darah. Kulitnya sangat tidak sedap dipandang. Dia hanya bisa terengah-engah. Faktanya, serangan tingkat Dewa Harimau Putih Neraka telah sepenuhnya terfokus padanya. Bagaimana dia bisa turun dengan mudah? Buaya emas Douluo berusia ratusan tahun, dan meskipun serangan seperti ini tidak cukup untuk secara langsung mengeluarkannya dari pertarungan, dia masih kehilangan setidaknya 70% dari kekuatannya yang tidak masuk akal. Pemulihan bahkan akan lebih sulit daripada ketika Bibi Dong terluka. Bagaimanapun, usia tidak menyelamatkan siapapun. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa, sebagai komandan medan perang, dia akan terluka parah dalam satu pertukaran. Dan itu hanya membuat musuh kehilangan luka-luka dari satu judul Douluo. Depresinya jelas lebih menyakitkan daripada luka-lukanya, yang juga merupakan salah satu alasan buaya emas Douluo muntah darah. Tanpa ragu, rencana Shrek Six Devils untuk memenggal kepala musuh sangat sukses. Apa yang membuat mata buaya emas Douluo semakin lebar adalah bahwa lemak yang jelas-jelas dia terluka parah sehingga dia kembali ke bentuk manusia sebenarnya telah melanjutkan avatar rohnya di udara, dan dengan tampilan itu, kekuatannya tidak terpengaruh oleh luka-lukanya. Dia benar-benar menyelam dari langit lagi. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang mustahil, jangan lupa bahwa Shrek Seven Devils memiliki dua dukungan. Selain Master Roh pendukung nomor 1 di dunia, mereka juga memiliki Master Roh tipe makanan nomor 1 di dunia. Meskipun sosis ulat kristal sulit diproduksi, masing-masing dari Shrek Six Devils membawa satu. Ma Hongjun terluka parah, tetapi sosis ulat kristal ini benar-benar ampuh, dibuat saat Oscar telah memakan lalat emas tegak. Itu langsung menyembuhkan luka-lukanya. Dan Ma Hongjun juga tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan roh, dengan luka-lukanya pulih, dia secara alami tidak mengalami halangan besar. Namun, Shrek Six Devils tidak menskalakan dinding sepenuhnya dengan lancar. Bagaimanapun, Kekaisaran Roh memiliki terlalu banyak guru roh yang tangguh. Meskipun Oscar mendapat dukungan Ningrongrong, dia tidak memiliki kemampuan sekuat macan putih neraka dan langsung tertabrak di bawah dinding, menderita beberapa luka. Di pihak Xiao Wu, dari 9 klonnya, 4 dihancurkan, sementara 5 lainnya berhasil melangkah ke dinding, berubah menjadi 5 bayangan merah, masing-masing menemukan spirit Douluo. Mereka mungkin tidak dapat mengatur hasilnya dalam satu pukulan melawan judul Douluo, tetapi melawan spirit Douluo tingkat yang lebih rendah, avatar roh Xiao Wu menunjukkan kekuatan yang menakutkan.
5 lampu merah meletus secara bersamaan, langsung melesat ke langit, langsung menyelesaikan 5 berskill 8 stage drops. Di depan peringkat 96 Xiao Wu, berskill 8 stage drop-nya bahkan akan membuat Tang San khawatir kehilangan lapisan kulit. Adapun tubuh utama Xiao Wu, dia mencapai puncak dinding sepenuhnya tanpa insiden. Pasti jangan lupa tentang dua kemampuan bertahan Xiao Wu yang hebat, teleportasi dan tubuh emas yang tak terkalahkan. Hanya satu tubuh emas tak terkalahkan yang membuatnya menjadi yang kedua untuk menyerang ke dinding setelah harimau putih neraka. Dengan serangkaian teleportasi yang mempesona, 4 spirit Douluo di atas peringkat 80 lehernya dipelintir oleh Xiao Wu. Itu masih soft skill, tapi soft skill Xiao Wu sekarang benar-benar berbeda. Dia dikelilingi oleh cahaya ilusi, dan ketika dia menyerang hanya bayangan yang mirip dengan tubuh utamanya yang bergerak, tetapi dapat dengan mudah mencapai soft skill. Judul Douluo Level Soft Skill. Tampilan Xiao Wu segera menarik perhatian kekuatan kerajaan roh. Pendeta ketiga kabur, sudah menyerang ke arahnya. Secara alami mereka tidak bisa membiarkan Xiao Wu menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan peringkat 95 dalam sekelompok spirit Douluo tidak berbeda dengan harimau dalam kawanan domba. Senyum tipis muncul di wajah Xiao Wu. Satu teleportasi, mundur cepat, dan pada saat yang sama, setitik cahaya merah terbang dari tangannya. Mendarat tepat di belakang para guru roh tingkat tinggi kerajaan roh itu. Lihat keluar, satu judul kerajaan roh Douluo yang pernah melihat sesuatu yang serupa praktis meraung. Kekuatan mengerikan yang dibawa bintik merah benar-benar terlalu mengejutkan. Saat itu, beberapa lusin spirit sage dan kekuatan yang lebih tinggi telah langsung dimusnahkan. Memang, yang terbang dari tangan Xiao Wu adalah yang kedua dari 3 Buddha Furi Tang Lotuses yang diproduksi oleh pengrajin ilahi Lou Gao. Tapi tindakan Xiao Wu tidak berakhir di sini. Dia membuang Buddha Furi Tang Lotus dengan satu tangan, sementara pergelangan tangannya yang lain berputar, sebuah silinder rumit muncul di genggamannya. Saat berikutnya, cahaya menyilaukan dengan warna yang sangat menyilaukan muncul entah dari mana di atas Jialing Pass. Apakah pasukan kerajaan roh yang bertahan di dalam atau tentara surga Dou yang menyerang di luar, semua melihat pemandangan yang aneh. Cahaya berbentuk kipas muncul di atas Jialing Pass, seindah ekor peak, O.C.K. Hanya satu orang yang tidak merasa itu indah. Itu adalah pendeta ketiga yang menyerang Xiao Wu. Ekor peak, O.C.K. yang luar biasa yang menyebar kebetulan menyelimuti dirinya. Setelah Xiao Wu menggunakan senjata tersembunyi mekanis paling menakutkan dari Sekte Tang Buddha Furi Tang Lotus, dia juga menggunakan senjata tersembunyi serangan target tunggal yang sama menakutkannya, Peak, O.C.K. Plume. Apa yang ditembakkan Peak, O.C.K. Plume adalah segala macam senjata tersembunyi jenis jarum. Dulu ketika mereka pertama kali melihat cetak biru, baik pengrajin ilahi Tan dan Lou Gao dikeroyok. Ini adalah pertama kalinya terungkap di benua Douluo. Pertama kali kekuatannya dilepaskan. Pendeta ketiga yang tidak beruntung juga menjadi target ujiannya. Segala macam suara yang berbeda meletus secara bersamaan. Bahkan dengan kekuatan pendeta ketiga tidak mungkin untuk menghindari bulu peak, O.C.K. Bahkan Xiao Wu yang menembakkannya tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah karena terkejut. Teror membuat pendeta ketiga langsung menggunakan kemampuan bertahan terkuatnya. Namun, hampir semua senjata tersembunyi jenis jarum khusus peak, O.C.K. Plume memiliki kemampuan untuk menerobos energi pelindung. Jarum penusuk tulang, jarum Thunder Flame, jarum bilah rending, jarum penakluk iblis, jarum armor breaking, jarum overload, jarum yin gelap, jarum dragon snapping. Segala macam senjata tersembunyi jenis jarum digabungkan dengan sempurna. Rasa sakit dan ledakan terus-menerus muncul pada pendeta ketiga. Beruntung dia telah dengan lancar mencapai peringkat 96, dan pada saat yang sama ketika kemampuan roh pertahanannya menumpulkan kekuatan serangan dari senjata tersembunyi jenis jarum ini, dagingnya yang tahan lama menjadi perisai terakhirnya, melarutkan serangan ini sejauh mungkin. Namun, racun, ledakan, dan segala macam serangan masih membuatnya menderita. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dari serangan peak, O.C.K. Plume. Dan saat itu, Buddha Furi Tang Lotus meledak dalam kelompok itu. Apa senjata tersembunyi mekanis terkuat? Artinya, ketika Anda bahkan tahu betapa menakutkannya itu, Anda masih tidak memiliki kesempatan untuk menghindar ketika Anda bertemu dengannya. Kekuatan ledakan yang menakutkan membawa suara jeritan yang menusuk telinga,
kelopak teratai emas praktis langsung menusuk lebih dari 30 roh kekaisaran roh Douluo. Level judul Douluo memiliki kekuatan pertahanan yang jauh melebihi Spirit Sages, tetapi seberapa sulitkah memelihara 30 Spirit Douluo? Sebelum Buddha Furi Tang Lotus, tubuh mereka robek seperti kain, awan darah besar tiba-tiba mekar. Dan pada saat yang sama, siluet merah ilusi telah muncul di belakang pendeta ketiga, sebuah tangan yang tampak lembut sudah meraih pinggangnya. Itu adalah Xiao Wu. Setelah menahan serangan Peak O C Kaplume, pendeta ketiga tidak lagi memiliki kekuatan untuk menahan serangan Xiao Wu, apalagi ketika Xiao Wu dengan dukungan Ning Rongrong sudah melampaui dia. Lutut kanan di punggung bawah pendeta ketiga, dan saat berikutnya, pendeta tuan ini dibuang oleh Xiao Wu. Shrek Six Devils lainnya pada dasarnya bahkan tidak perlu melihat ke arah sudut pertempuran ini. Pada level yang mirip dengan Xiao Wu, kunci soft skill-nya adalah sesuatu yang bahkan bukan Tang San sebelum dia menjadi dewa akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Apalagi pendeta ketiga yang sudah terluka parah dari Peak O C Kaplume, dia hanya bisa memiliki satu akhir, dan hanya akan memiliki satu. Tang Hao dan yang lainnya sekarang pasti terkejut. Dari 6 pendeta agung terkuat Kekaisaran Roh, Shrek Seven Devils telah langsung menyingkirkan 2. Ini bukan hanya awal yang sempurna, pada saat yang sama itu mempengaruhi seluruh pertempuran. Saat ini, dengan macan putih neraka dengan gigih menghadapi serangan 2 pendeta, dan Ma Hongjun jatuh dari langit untuk berselisih dengan hanya satu dari 6 pendeta besar yang tersisa. Ini juga tidak termasuk 5 klon Xiao Wu yang tersisa yang sudah kusut dengan satu judul Douluo non-pendeta. Shrek Six Devils sudah melakukan sebaik yang mereka bisa. Clear Sky Hammer raksasa menemukan pendeta terakhir, Clear Sky Hammer dari Master Clear Sky Skull Tang Xiao. Dengan satu ayunan, pendeta itu dipaksa mundur dengan cepat. Ketika Tang Xiao pindah, bagaimana Clear Sky Douluo Tang Hao bisa berdiri di samping. Palu Sumeru Agung berayun dalam lingkaran, dengan keras kepala mengepung 3 musuh judul Douluo. Pedang Douluo Chenxin dan Bon Douluo Gurong bergandengan tangan, juga mengambil 4 judul Douluo. Tentu saja, ini masih belum semua kekuatan kerajaan Dou Empire. Oscar dan segitiga besi emas sebagai naga suci emas terakhir mendarat. Tujuan mereka adalah tos peringkat 80 sesuatu kekuatan tingkat spirit Douluo. Dalam sekejap, pertempuran menyebar seperti api. Sisi kerajaan Dou Empire yang seharusnya dirugikan, tidak hanya tidak ditekan, tetapi malah memegang keuntungan. Dan pada saat ini, pasukan Heaven Dou yang berkerumun telah mencapai parit. Meskipun Sue Beng tidak melihat dengan jelas situasi di atas tembok, tetapi kekuatan di pihak mereka sudah semua naik ke puncak tembok sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa pihaknya tidak kalah. Setidaknya tidak akan ada masalah untuk sementara waktu. Mengangkat pedang kekaisaran, Sue Beng berteriak. Prajurit dari semua pasukan, serangan penuh. Dalam hampir sebulan damai, tentara surga Dou yang ditempatkan di Kam tidak menganggur. Dengan murid aula kecepatan Sekte Tang yang sering mengintai, mereka telah memahami sebagian besar perubahan pada Jialing Pass. Tentu saja mereka tahu Cirque U Mestan Chess Parit. Akibatnya, ketika pasukan besar baru saja mencapai Mout, 4 legiun kavaleri segera maju ke depan. Di kedua sisi pelana masing-masing penunggang kuda tergantung karung pasir berisi tanah. Satu karung pasir memiliki berat 30 jin, 2 adalah 60 jin. Sebagai benteng terpenting kerajaan roh, parit di depan Jialing Pass tentu saja sangat dalam. 60 jin karung pasir yang dilemparkan secara alami tidak dihitung untuk apapun. Tapi, ketika 4 legiun kavaleri, 40.000 orang penuh, bergiliran melemparkan karung pasir ke parit, efeknya segera muncul. Meskipun tidak bisa mengemas seluruh parit penuh, mengisi beberapa lorong lebar bukanlah masalah. Diperintahkan oleh bendera sinyal Marsekal Gelong, pasukan surga Dou terbelah dengan rapi. Setelah kavaleri menyelesaikan tugas mereka, mereka segera mundur ke kedua sisi, dan infanteri berat mulai menyeberangi sungai. Saat ini mayoritas orang di atas tembok Jialing Pass adalah Legiun Master Roh Kekaisaran Roh. Menolak kekuatan musuh itu meskipun demikian, umpan yang dijaga oleh para guru roh diakui aman sebagai lemari besi, tetapi juga memiliki kelemahan. Kemampuan serangan Master Roh semuanya memiliki jarak tetap. Bahkan peringkat 60 dan peringkat 70 Master Roh merasa sangat sulit untuk memproyeksikan serangan mereka sangat jauh. Kemampuan roh seperti Phoenix Meteor Shower Ma Hongjun bagaimanapun juga sangat langka.
Bahkan hujan meteor macan putih Daimubao hanya memiliki jarak 100 meter. Oleh karena itu, para guru roh ini hanya bisa tanpa daya menyaksikan parit itu diisi. Saat ini mereka kurang berguna daripada regu pemanah biasa. Suara logam nyaring bergema di pasukan surga Do. Beberapa legiun terjauh di depan perlahan-lahan bergerak ke samping, hanya menyisakan 6 legiun infanteri berat seperti perisai di depan. Di belakang mereka, prajurit khusus muncul satu demi satu dengan wajah tegas dan memegang kotak hitam panjang. Mereka pernah menciptakan kemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di medan perang ini, menggunakan kekuatan manusia biasa untuk memusnahkan hampir seluruh 10.000 orang legiun Master Roh Kerajaan Roh. Memang, mereka adalah perpanjangan dari Sekte Tang Tang San, tentara yang dilengkapi dengan panah Suge Surgawi yang dapat membuat guru roh tingkat rendah mati gemetar. Dan bersama dengan tentara Tang juga datang satu-satunya legiun Master Roh Tentara Surga Do, dan terjauh di depan adalah 4 murid Aula Sekte Tang. Berkendara di samping tunggangan Suebeng yang tinggi, Marsekal Gelong menurunkan perintah, dan tentara di sebelahnya mengibarkan bendera sinyal kuning. Melihat bendera ini, 2 detasemen di depan legiun Master Roh Surga Do bergerak. Kedua detasemen ini hanya memiliki total 300 orang, tetapi mereka dibentuk sepenuhnya dari murid Sekte Tang. Mereka dibuat masing-masing dari 150 murid Aula Pertahanan serta 150 murid Aula Kekuatan. Berdiri terjauh di depan adalah 2 Master Aula, Tan dan Niu Gao. Mata Tan dan Niu Gao terbakar oleh kegembiraan, bukan untuk pertempuran, melainkan untuk Master Sekte yang tinggi di langit yang akhirnya kembali pada saat kritis. Belum lama ini, 4 klan atribut tunggal mereka telah meninggalkan Clear Sky School seperti anjing liar. Hampir semua sekte di dunia Master Roh dapat mempermalukan mereka. Sampai hari Tang San muncul, mendirikan Sekte Tang, mengumpulkan mereka bersama lagi. Bahkan sekarang, ketika Tan, Niu Gao dan yang lainnya mengingat mantan Cirque, Mestances mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Saat itu Tang San telah menggerakkan mereka dengan kekuatan, tetapi pada kenyataannya, mereka sebenarnya telah berjudi menggunakan Tang San sebagai kesempatan untuk mengubah keempatnya menjadi satu sekte besar. Mereka tidak pernah menyangka Sekte Tang suatu hari akan mencapai posisi seperti itu. Sejak pertempuran pertama di Jialing Pass, Sekte Tang telah memantapkan diri mereka sebagai unik dalam pasukan jutaan orang. Bahkan Legiun Roh Kerajaan Do Empire akan sedikit ditekan oleh tentara Tang. Selama Anda menyebutkan Sekte Tang, menyebutkan tentara Tang, tidak ada yang tidak akan memberikan persetujuan mereka. Bahkan jika itu sebelum pertempuran, Sekte Tang sudah dihitung sebagai sekte besar nomor 1 di Heaven Do City. Dengan dukungan kekaisaran, posisi mereka bahkan di atas sekolah ubin kaca 7 harta karun. Dan semua ini karena Tang San, Raja Lan Hao, tutor kekaisaran, Master Sekte Tang. Jika awalnya ada beberapa kanselir yang keberatan dengan Sekte Tang yang menerima begitu banyak perbedaan, maka setelah dimulainya perang ini, semua orang sudah lega. Tang San telah kembali beberapa saat sebelum pertempuran hari ini dimulai, dan dia sudah menjadi dewa. Dewa, sebagai peringkat 80 sesuatu kekuatan tingkat spirit Douluo, Tan dan yang lainnya tentu saja tahu teori peringkat 100 menjadi dewa, tetapi teori ini di benak mereka seperti legenda. Tang San telah mengubah legenda ini menjadi kenyataan. Bahkan kembali ketika 4 klan atribut tunggal mengikuti Clear Sky School, bahkan jika Clear Sky School diakui sebagai sekte nomor 1 di dunia, mereka masih tidak memiliki kekuatan tingkat dewa. Sekarang para tetua Sekte Tang dan Master Aula ini bisa mengangkat alis mereka dan menghembuskan napas. Kegembiraan Tan dan Niu Gao juga berasal dari ini. Secara keseluruhan 300 murid dari 2 aula, murid aula pertahanan di depan, murid aula kekuatan di belakang. Tan dan Niu Gao memiliki hubungan terbaik, sampai-sampai murid aula kekuatan dan aula pertahanan juga bekerja sama dengan baik. Mereka tidak hanya maju begitu saja, meskipun mereka hanya memiliki 300 orang, penampilan mereka mengguncang kedua pasukan. 150 murid aula pertahanan, masing-masing telah berkembang dari melepaskan semangat mereka, kekuatan pertahanan badak raksasa lapis baja lempeng sepenuhnya ditampilkan. Pada saat yang sama, masing-masing tangan memegang perisai menara raksasa setinggi 5 meter dan lebar 2 meter, sepenuhnya setebal 1 meter. Bahkan jika perisai ini semua ditempa oleh murid-murid aula kekuatan menggunakan paduan khusus dan tidak terlalu berat untuk kekuatan pertahanan mereka yang luar biasa, beratnya masih beberapa ribu jin.
Ketika setiap orang memegang dua perisai menara seperti itu, mereka seperti benteng bergerak. Para murid aula pertahanan sendiri tinggi, dan dengan hal-hal ini termasuk 150 orang, 300 perisai menara, membentuk garis pertahanan yang paling solid. Faktanya, masing-masing perisai berat yang mencengangkan ini akan membutuhkan setidaknya 10 infanteri berat paling elit untuk bergerak. Tanpa ragu, dengan perisai menara khusus dari aula kekuatan ini, kekuatan pertahanan murid aula pertahanan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan untuk master roh tingkat tinggi, menghancurkan pertahanan mereka pasti tidak akan mudah. Adapun busur dan anak panah, busur besar yang berat dan serangan semacam itu, pada dasarnya dapat diabaikan. Yang lebih gagah berani masih ada yang tertinggal. Meskipun para murid aula pertahanan memiliki kekuatan besar, mereka memfokuskan kekuatan mereka pada pertahanan, kekuatan sejati datang setelahnya. 150 murid aula kekuatan, dibagi menjadi 4 unit lebih dari 40 orang. Mereka tidak terlihat sebelum bergerak keluar dari formasi tentara, tetapi sekarang setelah mereka melakukannya, dengan raungan simultan, setiap unit lebih dari 40 orang secara bersamaan menggunakan kekuatan, dan domba jantan pemukul raksasa muncul. Di bawah Cirque du Mestances biasa, palu pengepungan akan dibawa oleh kendaraan khusus, tetapi ini dibawa keluar sepenuhnya dengan kekuatan manusia. Hanya saja, selama senjata pengepungan ini diamati dengan cermat, akan jelas mengapa mereka harus dipegang oleh orang-orang, dan terlebih lagi dibawa oleh lebih dari 40 murid aula kekuatan. Domba jantan pemukul ini terbuat dari kayu ulin 1000 tahun, ditutupi oleh lapisan-pelapisan besi, dan sepertiga depan benar-benar terbuat dari esensi besi. Seluruh domba jantan yang babak belur memiliki panjang 100 meter, berdiameter lebih dari 5 meter. Apakah seagot trident Tang San berat? Masing-masing domba jantan yang babak belur ini memiliki berat yang setara dengan 5 seagot tridents, mencapai 500.000 jin penuh. Bahkan di dunia Master Roh, mungkin klan kekuatan adalah satu-satunya kelompok yang bisa menggunakan domba jantan pemukul yang menakutkan dengan mengembangkan kekuatan murni. Kendaraan pengepungan apa yang bisa membawa beban seperti itu? Keempat domba jantan pemukul ini masih belum sepenuhnya selesai ketika pasukan surga Do pertama kali berangkat, dan baru dibawa setengah bulan yang lalu. Itu harus dibawa ke medan perang oleh murid-murid aula kekuatan sendiri, jika tidak, jika itu diserahkan kepada tentara biasa, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk memindahkan keempat orang besar ini. Saat 4 domba jantan yang babak belur dipikul oleh murid-murid aula kekuatan, secara resmi muncul di medan perang, para guru roh kerajaan roh yang bertahan di atas tembok tercengang. Hal-hal ini, apakah mereka dapat bergerak dengan kekuatan manusia? Murid-murid Stranghold menggunakan fakta untuk membuktikan bahwa ini benar-benar domba jantan yang benar-benar babak belur. Murid aula pertahanan dengan cepat menyebar, berpisah ke sisi murid aula kekuatan. Mengangkat perisai menara di atas kepala mereka, mereka melindungi murid-murid aula kekuatan sepenuhnya di dalamnya. Adapun bagian-bagian domba jantan pemukul yang mencuat, mereka pada dasarnya tidak membutuhkan perlindungan. Jika Anda memiliki keterampilan, ayo hancurkan mereka. Meskipun benda-benda ini tidak terbuat dari bahan terbaik, apakah berat 500.000 jin itu begitu mudah dihancurkan? Faktanya, kayu ulin itu sendiri tidak hanya tidak memiliki berat yang kurang dari baja, tetapi juga lebih padat. Jika bukan karena kerajaan Dou Empire yang memiliki provinsi yang menghasilkan kayu ulin seperti itu, bahkan dengan dukungan penuh dari kerajaan Dou Empire, Sekte Tang masih tidak akan mampu menciptakan hal-hal ini. Untuk 4 domba jantan yang babak belur ini, kerajaan Dou Empire telah memanggil 10.000 pandai besi di bawah komando aula kekuatan. Hal-hal ini harus berat dan kuat, tidak perlu detail, pandai besi biasa sudah cukup. Dengan perisai menara yang terangkat tinggi, 300 orang ini segera terbelah menjadi 4 unit, melangkah ke pasir mengisi parit, dengan cepat menyerbu menuju Jialing Pass. Sementara itu, tentara Tang serta Legiun Master Roh Surga Dou juga bergerak secara bersamaan, meluncurkan gelombang pasang serangan di bagian atas tembok. Mereka dengan jelas menyaring serangan di dinding oleh 300 murid Sekte Tang itu. Tentu saja, serangan tentara Heaven Dou tidak hanya terdiri dari ini. Di antara infanteri, 6 legiun panahan penuh bergerak ke parit di bawah perlindungan infanteri berat, menggambar busur dan anak panah Noking. Selain kekuatan kedua belah pihak barusan bertarung sengit di atas dinding, 60.000 anak panah mulai tanpa pandang bulu menyelimuti bagian atas Jialing Pass serta bagian dalam dinding.
Bahkan ketika Tang San menyerang Bibi Dong, tentara surga Dou masih tidak bertindak begitu keras. Sue Beng tidak tahu apakah Tang San dapat kembali untuk pertempuran hari ini, oleh karena itu, dia telah mengeluarkan semua kartu truf kerajaan Dou Empire. 1 juta pasukan, bagaimana mereka bisa begitu mudah dilawan? Kekaisaran surga Dou telah ada di benua Douluo selama bertahun-tahun, dan sumber daya mereka sangat dalam, bagaimana mungkin negara yang baru didirikan seperti Kekaisaran Roh dibandingkan dengan ini? Di masa lalu kerajaan Dou Empire telah memberikan semua kerajaan dan kadipaten kendali bebas terutama untuk memberikan wajah Spirit Hall. Itu sebabnya mereka tidak berurusan dengan mereka. Sampai saat ini, ketika kerajaan kolosal mengungkapkan kekuatan kuat mereka, pertempuran praktis dinyalakan pada saat ini, seluruh medan perang berapi-api. Panah yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Bagi para guru roh, 1 anak panah tentu saja bukan apa-apa, tetapi mereka tidak dapat menahan hujan tanpa pandang bulu yang konstan, menyakiti mereka sangat sulit. Tetapi itu sudah cukup untuk mengganggu mereka. Selain itu, bahkan lebih banyak anak panah menghujani di dalam tembok, dan tentara kekaisaran roh yang tidak siap segera dipukul. Sejumlah besar tentara jatuh seperti gandum sabit. Pada saat mereka telah merapikan formasi mereka untuk menghadapi hujan panah, sudah ada beberapa ribu korban.